Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ma'rifatul Ula SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 014 Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kali ini saya akan melakukan diskusi bersama Bapak Hairudin. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 014 Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih Pak, Bapak sudah meluangkan waktu untuk saya. Kali ini tujuan saya adalah untuk meminta saran pendapat atau kita berdiskusi Pak mengenai pengelolaan program yang insya Allah akan kami laksanakan. Nah, program ini kami kasih nama Kompak, yaitu program yang komunitas pelajar aktif kreatif. Di mana program ini kami angkat dikarenakan melihat latar belakang murid-murid di SDN 014 ini, mereka sudah mempunyai kemampuan dalam menggunakan aplikasi Canva. Jadi tidak hanya itu, aset-aset di sekolah kita ini kan juga memadai, seperti aset fisik, yaitu di sekolah kita ada wifi, ada jaringan internetnya juga sudah memadai. Nah, untuk itulah Bapak, dari latar belakang atau kompeten atau aset yang kita miliki tadi, saya berencana untuk membuat sebuah program, yang mana program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan murid dalam menggunakan aplikasi Canva. Nah, tapi sebelum program ini kami berkoordinasi dengan Bapak, meminta saran atau masukan atau pendapat tentang pentingnya meningkatkan kemampuan siswa ini dalam menggunakan aplikasi Canva. Silakan. Jadi alasan Ibu membuat program ini kira-kira apa Bu alasannya? Yang mau tahu dulu alasannya. Iya, alasannya tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Pertama, melihat dari kompeten atau kemampuan murid-murid, yang mana mereka itu mampu atau mempunyai kemampuan untuk menggunakan aplikasi Canva, Pak. Itu salah satu poin yang utama. Kemudian untuk Canva ini kan tentu dia ini online sifatnya, tentu memerlukan jaringan internet. Nah, untuk di sekolah kita ini untuk internet atau wifi kan sudah tersedia. Nah, dari dua latar belakang itulah Pak, alasan-alasan yang utama itu tadi, maka saya berpikir untuk mengangkat program Kompak ini Pak, yang mana dengan adanya program Kompak ini kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan para murid-murid di SDN Pak. Jadi kaitan dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, apakah bisa juga diterapkan di aplikasi ini Bu? Insya Allah bisa Pak, karena program ini kan sifatnya bukan intrakurikuler, tapi sifatnya program kokurikuler Pak. Jadi program kokurikuler ini kan tidak mengganggu program yang di intrakurikuler, yaitu KBM itu tadi. Ini hanya sekedar untuk menunjang dari program intrakurikuler itu. Oh gitu. Jadi kalau ngomongin program yang Ibu buat, saya rasa saya sangat mendukung sekali Bu. Jadi mungkin dengan program ini dapat meningkatkan kualitas atau mutu dalam kegiatan pembelajaran itu, jadi tidak monoton dalam kegiatan pembelajaran itu hanya dengan menggunakan media seperti yang biasanya Bu, seperti buku dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ya nanti dalam penerapan model atau program Ibu ini dapat lebih bermanfaat. Dan untuk tambahan sedikit Bu, jadi kalau dapat jangan hanya program yang seperti ini, jadi mungkin bisa ditambahkan dengan pemanfaatan teknologi tadi, seperti dengan adanya membuat channel YouTube dan lain sebagainya. Jadi mungkin anak-anak ada mungkin minat dan lain sebagainya, jadi dapat dikembangkan di kemampuan siswa dalam hal teknologi itu tadi. Ya, terima kasih
Pak, baik Pak. Jadi di sini program yang akan kami lakukan ini Bapak menyepakati gitu Pak ya. Saya setuju sekali Bu. Malah saya berterima kasih telah membuat program ini dan semoga nanti di kelas-kelas lain juga diharapkan bisa membuat program seperti ini ya, terutama kelas tinggi, kelas 4 dan kelas 6. Baik Pak, jadi intinya di sini Bapak sangat setuju, kemudian Bapak juga memberikan masukan tidak hanya pada aplikasi Canva, tetapi di dalam media digital yang lain Pak ya, seperti YouTube atau konten-konten yang lain. Oke Pak, untuk selanjutnya Pak, untuk meningkatkan kemampuan siswa ini Pak ya, saya juga mau minta masukan atau pendapat dari Bapak sebelum program kita laksanakan. Seperti cara-caranya Pak, atau kiat-kiat kita supaya program ini bisa berjalan, kemudian kemampuan siswa juga supaya bisa lebih meningkat. Kira-kira saran dari Bapak seperti apa? Jadi kalau memang untuk tahap awal, saya rasa mungkin memang agak sulit ya Bu ya, karena penggunaan teknologi ini tidak semuanya siswa juga mampu, diantaranya alat atau kelengkapan daripada teknologi itu sendiri. Jadi mungkin secara beransur-ansur, jadi nanti dapat ditekankan melalui pihak sekolah, khususnya saya sebagai kepala sekolah, memberikan arahan dan pengarahan terutama kepada wali murid ya, supaya seperti HP dan lain sebagainya bisa dilengkapi ya. Jadi itu. Jadi saran yang pertama tadi berangsur-angsur diterapkan di semua kelas, khususnya kelas tinggi ya Pak ya, kelas 4 dan kelas 6, karena memang untuk saat ini Canva itu memang dikuasai oleh kelas 5 ya Pak ya. Jadi tidak berkelanjutan nanti. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kelas-kelas yang lain seperti kelas 4 dengan kelas 6 ya Pak ya. Kemudian tadi ini kita juga perlu untuk berkoordinasi dengan wali murid ya, gitu Pak. Wali murid, kemudian lagi juga dengan komite karena kaitan dengan kegiatan kita di sekolah, jadi kita terlepas dari komponen itu. Iya Pak. Jadi intinya di sini adalah program-program tersebut kita koordinasikan tidak hanya untuk di sekolah saja, tetapi kita koordinasikan juga dengan para wali murid ya Pak ya. Oke Pak, selain itu juga iya, berarti tidak hanya wali murid, kemudian ada komite tadi ya Pak ya, komite sekolah. Oke Pak, untuk saran terakhir nih Pak, kira-kira apa saran atau pendapat Bapak untuk program ini Pak? Saran terakhir atau masukan sebelum kita akhiri diskusi ini Pak? Iya, sebetulnya kalau saran tidak ada Bu ya, karena ini mungkin Ibu lebih tahu daripada saya mengenai program ini karena Ibu yang melaksanakan ya. Jadi untuk saran saya juga yaitu tadi tidak perlu ini terlalu terburu-buru ya. Jadi beransur-ansur, apalagi ini sistemnya kita baru, jadi ada tahap-tahap pengenalan aja dulu Bu. Jadi semoga dengan tahap-tahap yang kita lalui tadi nanti mungkin bisa berkelanjutan ke kelas 6 dan kelas lain, kelas 4 ya. Begitu aja Bu. Ya Pak, baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas saran-saran yang Bapak sudah sampaikan saat kita melakukan bincang-bincang ini Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 014 Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang berkesempatan hadir pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini
kita bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu diskusi dalam rangka pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sholawat kepada beliau nantinya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi dan juga respon positif dari Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan kita kali ini, yang mana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pamungkas atau penutup dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hilir. Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas partisipasi dan juga kolaborasi kita selama ini, dari kegiatan pertama sampai kegiatan pamungkas atau penutup pada hari ini, di mana peran Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas semua partisipasinya, kemudian respon positifnya selama ini. Nah, Bapak Ibu, tujuan kita kali ini adalah kita akan melakukan sebuah diskusi, yang mana diskusi ini adalah tentang program kokurikuler yang kami beri nama Kompak. Nah, untuk Kompak ini itu adalah akronim atau singkatan dari Komunitas Pelajar Aktif Kreatif. Nah, latar belakang dalam program ini adalah yang pertama, saya melihat dari kompetensi yang dipunyai oleh SDN 014 Pasar Kembang Kerita, yaitu kita lihat dari kompetensi atau aset utama kita. Contoh di sini adalah modal manusianya, ya, misalnya seperti murid-murid kita. Nah, kami sudah melakukan survei ya, bahwa murid-murid yang ada di SDN 014 ini, mereka mempunyai keahlian atau mempunyai kompetensi yang sangat bagus dan mempunyai minat juga yang sangat positif tentang aplikasi Canva dan juga media digital lainnya. Untuk itulah latar belakang inilah yang menjadi alasan bagi saya untuk mengelola atau membuat sebuah program kokurikuler Kompak ini. Jadi ada 3 latar belakang di samping latar belakang yang lainnya, yaitu kita lihat dari aset manusianya tadi, kemudian ada juga aset finansial. Finansial ini berkaitan dengan keuangan atau dana bos, yang mana dengan adanya dana bos ini kita bisa manfaatkan untuk melaksanakan program kokurikuler Kompak ini. Nah, tidak hanya itu, aset utama kita memiliki juga aset di bidang fisik atau modal fisik, misalnya seperti jaringan internet atau wifi. Alhamdulillah sekolah kita untuk wifi atau internetnya sudah maksimal dan bagus. Oleh karena itu, dari ketiga aset inilah yang melatar belakangi saya untuk membuat sebuah program kokurikuler Kompak ini. Dan tentunya program yang akan dibuat ini membutuhkan atau memerlukan
partisipasi serta respon positif dari semua warga sekolah, ya. Artinya berkolaborasi, kita bekerja sama supaya program yang akan kita buat ini bisa berjalan dengan bagus, konsisten atau berkelanjutan. Karena sayang sekali dengan kompeten anak-anak tadi ya, kalau tidak kita manfaatkan. Jadi karena hal-hal yang seperti itu tadilah yang membuat tujuan saya untuk program ini, yaitu program kompak ini, komunitas pelajar aktif kreatif. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena kegiatan ini sifatnya berdiskusi ya, jadi nanti ada mungkin masukan ataupun pendapat-pendapat yang sangat kami butuhkan supaya pelaksanaan program kompak ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan akan berkelanjutan. Karena program ini dibuat tentu dampaknya sangat positif untuk anak didik kita. Nah, Bapak Ibu, untuk diskusi kali ini saya juga mau meminta masukan atau pertimbangan atau ide-ide supaya program yang kita buat ini bisa berjalan. Nah, misalnya ini kan tujuannya untuk meningkatkan kemampuan murid ya. Jadi perlunya apa sih kita meningkatkan kemampuan murid ini dalam menggunakan aplikasi Canva? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nantinya silakan Bapak Ibu bisa memberikan pendapat ya. Sebenarnya mengapa sih kita perlu meningkatkan kemampuan murid itu tadi? Kemudian tidak hanya itu, ada juga bagaimana sih caranya untuk dapat meningkatkan kemampuan murid, dalam menggunakan aplikasi Canva ini. Nah, nanti beberapa pertanyaan, mungkin pendapat-pendapat yang berkaitan dengan peningkatan aplikasi Canva ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk memberikan pendapat atau masukan-masukan supaya program yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu kami buka sebuah sesi tanya jawab ataupun penyampaian pendapat ya. Yang mana kenapa sih kita perlu meningkatkan kemampuan murid dalam menggunakan aplikasi Canva? Nah, kami minta kesediaan dari salah satu Bapak Ibu atau majelis guru untuk memberikan masukan atau pendapatnya. Mungkin dari Ibu Nita ada yang mau disampaikan mengenai kenapa sih kita perlu meningkatkan kemampuan siswa ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan murid menggunakan aplikasi Canva? Dengan meningkatkan kemampuan murid menggunakan aplikasi Canva, diharapkan murid dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi, khususnya dalam pendidikan, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpikir kreatif dan aktif, menyampaikan ide dengan jelas dan memahami konsep dengan lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Yusnita yang sudah memberikan pendapatnya bahwa kenapa kita perlu meningkatkan kemampuan murid tadi. Nah, untuk selanjutnya kira-kira cara supaya dapat meningkatkan kemampuan murid dalam menggunakan aplikasi Canva ini seperti apa? Jadi saya juga membutuhkan atau memerlukan pendapat atau masukan juga dari rekan-rekan tentang cara-cara supaya kita semuanya bisa meningkatkan kemampuan siswa khususnya dalam penggunaan aplikasi Canva ini. Mungkin dari salah satu majelis guru akan menyampaikan pendapatnya atau masukan-masukannya. Silakan. Mungkin kami minta kesediaan dari Bu Aimah untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan Bu Aimah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya. Cara untuk dapat meningkatkan kemampuan murid menggunakan aplikasi Canva. Ada beberapa cara untuk dapat meningkatkan kemampuan murid untuk kemampuan murid menggunakan aplikasi Canva ini. Salah satunya adalah dengan melibatkan murid seperti dalam membuat media pembelajaran, mengerjakan portofolio, memakai aplikasi Canva. Dengan begitu murid akan terlatih dalam menggunakan aplikasi Canva ini yang yang mengidentifikasi hal menarik yang menumbuhkan semangat murid untuk dapat meningkatkan kemampuan menggunakan aplikasi Canva itu, seperti melakukan kompetensi menggunakan aplikasi Canva. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Aimah dan Ibu Yusnita tadi yang sudah memberikan saran dan pendapatnya. Ya, kami garis bawahi tadi bahwa kita perlu meningkatkan kemampuan murid menggunakan aplikasi Canva adalah salah satunya murid dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi, khususnya dalam pendidikan ini. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan mereka berpikir kreatif serta aktif. Kemudian juga menyampaikan ide dengan jelas dan juga bisa memahami konsep dengan lebih baik. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Yusnita. Kemudian yang kedua tadi disampaikan juga oleh Ibu Aimah bahwa cara untuk dapat meningkatkan kemampuan murid menggunakan aplikasi Canva yaitu dengan cara melibatkan murid secara langsung dalam membuat media pembelajaran. Tidak hanya itu, murid juga dilibatkan langsung dalam mengerjakan portofolio memakai aplikasi Canva dan juga media pembelajaran yang lain. Nah, otomatis dengan begitu mereka atau murid-murid kita ini dapat meningkatkan kemampuannya otomatis ya, karena dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan tadi. Nah, mungkin dari kawan-kawan atau rekan-rekan guru yang lain ada lagi pendapat yang mau disampaikan selain dari Ibu Nita dengan Ibu Aimah tadi? Ada lagi kira-kira? Pas? Nah, jadi di garis bawahi tadi ya bahwa untuk meningkatkan kemampuan murid tadi ada beberapa cara dan pentingnya kita meningkatkan kemampuan murid dalam menggunakan aplikasi Canva seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Yusnita dengan Ibu Aimah tadi. Terima kasih. Kalau memang tidak ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya atau kita anggap sudah pas dalam hal ini, saya selaku koordinator dalam pengelolaan program ini mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi, kolaborasi, kerjasama, respon positif dari Bapak Ibu guru sekalian. Semoga hal-hal baik yang sudah Bapak Ibu guru lakukan Allah yang membalasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf apabila dalam diskusi kita kali ini banyak terjadi kekurangan dan kehilafan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Marifatullah SPDSW, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya akan melakukan diskusi bersama
wakil kurikulum di SDN 014 Pasar Kembang, yaitu dengan Ibu Binti Mu'alafah SPD. Assalamualaikum Bu Binti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Ibu, kali ini saya ingin mengajak bincang-bincang sedikit mengenai program yang akan kami laksanakan. Tapi sebelumnya program ini sudah kami koordinasikan juga dengan kepala sekolah, yaitu Bapak Hairudin. Dan selanjutnya kami juga meminta pendapat atau masukan dari bagian kurikulum. Dalam hal ini bagian kurikulum kan Ibu Binti. Untuk program Kompak ini Bu Binti, kira-kira mana saja kebijakan sekolah dalam pengelolaan program Kompak ini? Seperti apa? Selama ini sudah kita musyawarahkan kebijakan tentang program Kompak ini pertama kali tentu melalui musyawarah dengan warga sekolah yang dipandu langsung oleh kepala sekolah. Musyawarah ini dilakukan 3 bulan sekali, kadang-kadang ada juga 6 bulan sekali. Tetapi sebelum kita melaksanakan, sebelum kita memperbincangkan menentukan waktu 3 bulan 6 bulan sekali, kita sudah melaksanakan musyawarah terlebih dahulu sebelum program Kompak dilaksanakan. Baik, jadi menurut Ibu tadi kebijakan dibuat kita melalui musyawarah terlebih dahulu, misalnya musyawarah terlebih dahulu atau pertama kali sebelum program itu dilaksanakan. Kemudian tadi melakukan musyawarah juga bisa dilakukan dengan 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Itu ya Bu ya. Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, atas kesempatannya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Sehat semuanya. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Nah, karena hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi ya, antara Ibu dengan kalian. Diskusi tentang apa? Diskusi tentang pengelolaan program ya, program yang berdampak positif bagi kalian, bagi murid ya, bagi kalian berarti. Nah, program ini Ibu angkat karena melihat kondisi dari murid-murid Ibu ini yang sudah pandai, yang sudah mampu dalam membuat atau dalam mengimplementasikan atau mempraktekkan aplikasi Canva ya. Nah, jadi program Ibu ini itu untuk menunjang kemampuan kalian menggunakan aplikasi Canva ya, supaya lebih meningkat ya. Kalian ini kan semuanya pandai kan ya, semuanya mampu ya, semuanya bisa kan ya menggunakan aplikasi Canva, ya kan? Ya. Nah, supaya kemampuan kalian menggunakan aplikasi Canva, kemudian media-media digital yang lain seperti YouTube atau media sosial ya, supaya lebih meningkat, maka Ibu akan membuat sebuah program yang Ibu kasih nama Kompak ya. Apa Kompak? Komunitas Pelajar Aktif Kreatif ya. Apa Kompak? Komunitas Pelajar Aktif Kreatif. Nah ya, tujuannya program Kompak ini untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menggunakan aplikasi Canva.
Nah, sebelum program ini kita laksanakan, tentu Ibu harus meminta pendapat dari kalian, ya. Ide pertama, ide awal apa yang akan kita buat, ya? Nah, ide awal ini kalian bisa tulis. Kalau memang malu untuk bersuara, Ibu suruh tulis ada di apa ini ya, di kertas. Ide-ide awal yang akan kita laksanakan dalam membuat program kompak ini, ya. Nah, silakan kalian siapkan penanya ya untuk menulis ide awal, menuangkan ide, untuk menuangkan ide, ya, pada kegiatan kita ini. Ini, nah ya. Nah, ide-ide ini bisa kalian tulis ya di sini dengan keinginan kalian lah. Kira-kira untuk tahap pertama apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita lakukan. Ya, terserah apapun yang ada dalam pikiran kalian, kalian tulis aja dalam kertas ini ya. Oke? Nah, siapkan penanya. Nah, siapkan penanya ya. Nah, terserah kalian buat berapa ya. Oke. Tulisannya panjang, jadi agak banyak dibagi nanti. Oke. Nah, ini nanti ada juga selain ide awal, kalian juga di situ tuangkan seberapa minat dengan aplikasi Canva ini ya. Seberapa minat, seberapa ingin memakai aplikasi Canva ini ya. Nah, di situ kalian buat, kalian tulis ide awal, kemudian minat kalian ya, dituangkan di sini ya, ditulis ya. Nanti kita tempelkan di situ ya. Oke, paham? Oke. Nah, silakan kalian menulis ide untuk program kompak ini ya, Nak ya. Terserah apapun idenya. Nah, karena itu memang suara dari kalian ya, pendapat dari kalian, pemikiran kalian ya. Silakan ditulis. Buat, tulis, yuk. Oke, tulis aja. Tulis nama ya, nama Rehan, Reza. Ide pertama, nah, boleh ya. Buat nama kalian, nama kamu dengan ide satu. Nah, begitu ya. Yuk, silakan ditulis. Kita waktunya berjalan terus. Yuk. Nama, iya, boleh pokoknya nama. Kemudian ide pertama. Nah, tulis nama, kemudian idenya apa ya. Oke. Nah, tidak hanya ide tapi seberapa minat. Kami sangat minat. Kami minatnya biasa saja atau seperti apa, terserah. Pokoknya terserah kalian. Mau ditulis seperti apa, itulah pemikiran kalian, keinginan kalian ya. Nah, Ibu cuma menjembatani saja. Buat terserah mau seperti apa kalian idenya ya. Masing-masing kan punya ide nih tentang program aplikasi Canva ini ya, program kompak kita ini. Dan program kompak ini Nak ya, merupakan program kurikuler, tidak mengganggu waktu belajar mengajar atau proses KBM, tidak akan terganggu karena di luar jam sekolah, di luar jam belajar, di luar jam jadwal pelajaran.
artinya di luar KBM ya. Kegiatan belajar mengajar. Oke, kalau yang sudah di situ dibuat nama ya, kemudian ide satu, mungkin ide dua, mungkin banyak idenya. Dibuat aja, ditulis aja di situ. Kemudian selanjutnya ya, setelah ide, kalian buat di situ minat saya dalam aplikasi Canva misalnya ya. Nah, tulis di situ. Nanti letakkan di sini ya. Nanti ditempelkan di papan tulis ya. Seperti kalian itu diskusi waktu apa kemarin? Waktu bikin apa kemarin? Kesepakatan kelas ya. Nah, seperti itu ya. Ayo, yang sudah langsung ditempelkan ya nak ya. Ayo, yang sudah langsung boleh ditempelkan. Pokoknya intinya program kompak komunitas pelajar aktif kreatif ini untuk meningkatkan kemampuan kalian ya, meningkatkan kemampuan kalian menggunakan aplikasi Canva. Kan selama ini sudah pakai Canva kan ya. Nah, caranya supaya lebih meningkat seperti apa? Boleh kalian tulis seperti apapun ide-idenya ya. Kalau sudah ditulis, taruh atau tempelkan di papan tulis itu ya. Kita akan membahas semuanya ide-ide dari kalian itu ya. Nah, sudah. Ayo, yang sudah boleh dikumpulkan, boleh ditempel ke depan ini papan tulisnya ya. Sudah nak? Sudah? Boleh. Kalau sudah ditaruh di situ. Yuk, tempelkan situ. Oke. Oke, kalau sudah, ayo. Ini sudah taruh situ nak, ayo. Nah, tempelkan ya. Tempelkan dulu. Oke, yang lain ayo. Ayo nak, ditulis aja apapun itu, tak apa-apa. Karena kan ide kalian, keinginan, pendapat kalian ya. Ya, yang sini minatnya tadi sudah dibuat juga ya. Itu baru ide. Oh, minat, idenya lagi ya. Oke, kasih nama jangan lupa. Nama. Yang itu minat, kemudian idenya ya, yang kedua idenya ya. Ide ya. Ide, saran atau pendapat ya, pendapat kita untuk program kompak ini, pendapat. Jangan lupa namanya ya, nama, kemudian ide, tulis ide satu, ide dua, boleh ide tiga, bahkan idenya banyak pun tidak apa-apa ya. Nah, setelah ide kalian buat di situ minat saya dalam program kompak. Nah, adalah itu ya. Nah, kalau sudah yuk taruh di situ nak, ayo. Yuk tempelkan di papan ini. Oke ya. Nah, nama Buya sebelah sini itu yang apa itu nak? Minat, oke, yang minat. Ya. Nah, langsung dibuat ya, nak ya. Ya, langsung ditempelkan sini.
Sudah, idenya dibuat. Nah, nanti dibaca, masing-masing bisa membaca idenya di depan nanti ya. Nah, kasih nama ide satu, apa idenya? Bikin ini bu, boleh. Terserah apapun yang kalian inginkan, dituangkan aja dalam tulisan ya. Nah, sudah Aira. Yo, ini kalau sudah yuk, teman-teman tidak lengket lagi. Sudah. Ini nanti tidak lengket lagi dong. Ayo. Idenya boleh 2, boleh 3, minimal paling sedikit 1 ya. Nah, boleh 2, boleh ngasih ide atau saran 3, bisa boleh 4, boleh 5, boleh sebanyak-banyaknya ya. Oke, udah nak. Ayo, waktunya berjalan terus. Ayo, nak. Ayo. Apapun yang kalian lakukan kakak. Nanti ada lagi. Jangan dibuat, nanti ada lagi ya. Oke, sudah semua. Ayo, nak. Waktunya berjalan terus. Sudah. Ayo, daftarkan ya. Sudah. Ayo. Yang ada di rumah dan saya kasih. Sudah. Ayo. Jangan. Ayo cepat ayo. Kita akan membacakan semua ide-ide dari kalian ya. Ide-ide yang sudah kalian tulis nanti akan kalian baca. Masing-masing membaca idenya ya. Sudah bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Semuanya sudah ada tulisannya? Semuanya sudah ada? Ya, ayo. Sudah. Itu yang apa nanti pakai lagi? Ya. Sudah nulis. Idenya sudah, minatnya juga sudah. Oke. Nah, bisa kita mulai untuk membacanya ya. Untuk membaca ide-ide yang sudah kalian tulis tadi ya. Oke. Kita mulai. Sudah siap semua?
Oke, sudah semuanya? Idenya sudah? Sudah semuanya ditulis? Nah, kita mulai dari sebelah kanan ibu ya, sebelah kanan ibu. Sebelah sini ya. Nanti masing-masing yang punya ide itu ya membacakan idenya ya. Masing-masing dari kalian berarti sama rata semuanya dapat ya. Semuanya bisa membacakan idenya yang sudah ditulis di kertas itu. Kita mulai ya, bisa dimulai? Bisa dimulai? Oke. Sandra sudah nak? Ayo, punya Sandra yuk, tampilkan gitu. Ya. Tak apa-apa. Apapun yang ditulis itu yang apa ya, keinginan kalian sendiri. Yuk. Nanti orang supaya kamu bacanya. Dah, yuk duduk lagi ya, duduk yang bagus lagi ya. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan kawan kita yang mau membacakan ide yang sudah dibuat atau yang sudah ditulis ya. Kita mulai dari barisan sebelah kanan ibu ya. Si Tira. Yuk, kamu bacakan idenya ya. Dibacakan ide kamu. Nama ide yang sudah kamu tulis dengan minatnya. Pokoknya apa yang kamu tulis itu kamu baca ya. Oke, nama dulu. Yang keras ya. Tidak dengar di situ nanti. Ya. Nama Tira. Idenya apa? Idenya adalah idenya biar supaya menyenangkan belajar, jadi pakai aplikasi sampah. Oke, minatnya? Sangat minat di aplikasi sampah. Oke, duduk, lanjut lagi Mulia. Iya. Bacakan nama kamu siapa, nama, kemudian ide awal yang ditulis dan minatnya ya. Nama Mulia, ide awal saya setuju belajar dengan program kompak dan saya ingin sekali belajar yang belum saya ketahui. Oke. Nama Mulia, minat saya sangat minat dengan Canva karena desainnya banyak dan kalau kita tidak menyimpannya di galeri dia tidak akan hilang. Boleh. Lanjut terus ya. Ayo, lanjut terus ya. Nama Naila, minat saya ingin giat belajar di Canva. Ide awal, ide saya mau membuat Canva. Minatnya tadi sudah dibaca. Oke. Yuk lanjut. Ide awal saya sangat suka menulis di Canva. Nama Aina, minat saya sangat senang belajar di Canva. Udah. Terus lanjutkan. Lanjut terus ya. Nama Mita, ide pertama membaca di aplikasi Canva. Nama Mita, sangat minat dengan aplikasi Canva. Oke. Terus ya. Saya sangat suka menulis dan membaca di aplikasi Canva. Nah, saya sangat suka Sangat suka.
dengan aplikasi Canva. Ya, ayo. Terus lanjut. Idenya apa dulu? Ide saya untuk membuat ya. Idenya dalam membuat memakai aplikasi Canva. Dia minatnya sangat minat ya. Ini ya. Ya. Oke, lanjut. Siapa lagi Hairani? Yang keras coba Hairani. Nama Aira, minat saya dalam aplikasi Canva. Berminat? Saya minat dapat coba hal yang baru. Oke. Ide pertama membuat gaya dengan cara lebih menarik. Ide pertama minatnya tadi minat ya. Minat saya dalam aplikasi Canva. Berarti berminat ya gitu ya. Ayo. Oke, ayo terus bacakan semua minat dan ide-idenya ya. Oh ya, senang belajar dengan Canva, berarti minat ya. Ayo. Setelah ini siapa? Fadli ya, setelah ini Fadli. Berurut dari sini. Nah ya. Mana punyamu? Iya, nama Latifah. Ayo. Sangat suka. Berarti sangat berminat. Oke. Yuk, iyalah. Iya, sangat suka ya. Yuk. Oke, apa lagi? Minat. Sangat berminat, menyenangkan. Iya. Oke. Lah, ya. Biasa saja. Ingin belajar minatnya berarti berminat aplikasi Canva. Oke, ya baca ya. Memakai semua aplikasi berguna. Anda punya emas. Oke, memakai semua aplikasi sangat berguna. Terus biasa saja, tapi minat. Oke, minat saya suka belajar. Yuk. Suka belajar. Iya. Saya bisa belajar. Oke. Terus, yuk. Nah, punya Mei. Nih.
Saya mana nih? Ah. Oh ya, berarti berminat. Oke, yo terus. Mana punya Rama? Minat dalam belajar Kanva. Oke. Oke, terus Sandra bacakan tulisannya. Ya, Sandra lagi. Menyenangkan belajar Canva. Oke, minat. Oke, idenya mewarnai kotak di Canva. Oke, nah, yuk. Terus enak yuk, ayo. Tujuannya apa? Supaya ibu mengetahui seberapa minat kalian dan apa ide yang akan kalian sampaikan dengan kompak ini, ya. Program kompak ini kan supaya berjalan kan harus ada masukan ya, pendapat dari kalian. Ayo, si Ihsan, idenya apa? Idenya belajar di aplikasi Canva. Nah, terus? Terus minatnya saya mana nih? Oh ini. Ya, saya ingin belajar di Canva. Saya sangat menyenangkan pakai aplikasi Canva. Oke, terus. Ayo. Ayo bacakan ya. Danit Pratama, idenya apa? Coba baca idenya. Minatnya berminat. Oke. Canva. Oke, terus Mbak Putra lagi. Ya, bacakan idenya dan minatnya apa? Oke, ya terus Zikri, ayo. Ada punya Zikri? Ayo. Minat? Saya berminat. Minat belajar Canva. Kemudian idenya? Belajar memakai. Oke, dah, yuk. Reza lagi. Mana punya Reza? Nama Reza. Ayo. Saya senang belajar di Canva. Ya, ada apa, Mbak? Ide pertama, memakai semua aplikasi berguna, aplikasi Canva karena berguna. Terus mana lagi? Apanya nih? Ini. Belajar di aplikasi Canva lebih giat. Oke, yuk terakhir Raihan. Membuat apa yang saya inginkan. Oke, terus oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi setelah mendengar, melihat dari yang kalian tulis, intinya di sini adalah semua berminat atau mempunyai keinginan. Oke, terima kasih untuk kalian.
partisipasinya dalam berdiskusi kali ini. Oke? Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.